tujuannya. Begitu ngerti tujuannya udah cukup, walaupun kita enggak ngerti artinya. Banyak tuh yang diajarin solawat, baca nih solawat nih biar murah rezeki, padahal solawat setinggi-tingginya solawat dengan model apa aja solawatnya adalah solawat Ibrahimiyah, itu paling tinggi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini solawat paling top, markotopnya solawat. Imam Jazuli nomor urut 1 pada hari Senin ini solawat. Karena ini Rasulullah dan Jibril dari Allah. Kasih tuh teman kita yang ngeluh usahanya kurang maju, baca salawat Ibrahimiyah nih. Ini dari zaman Kibenen gue udah baca tiap sholat gue baca. Begitu, kagak yakin. Dikasih yang muncul duit, baru dia demen. Allahumma sholli ala Muhammad biadi anu air rizki. Ini ada rezekinya nih, ada rezekinya. Dia demen tuh. Yang kayak begitu, ada rezekinya nih. Tandanya anu rezeki ini rezeki. Kayak begitu orang awam kelasnya. Jadi dia nyimpulin diri. Nah, ini yang jadi repot. Jadi bagus tahu artinya, tapi tidak tahu artinya tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi yakin tuh orang doain buat kita yang baik-baik. Enggak bakalan menggalah imam tuh. Ya kalau kemudian imam umpama di Al-Ma'ruf mau dirubah doanya pakai bahasa Betawi Sibruk, ya boleh habis sholat. Ya. Nggak apa-apa biar jamaahnya ngerti gitu ya. Cuma nanti yang orang kampung bakal dimasalahin. Ini ajaran baru lagi tuh, salah. Jadi yakin imam mimpin doa sama kita itu doain yang baik-baik buat kita, enggak bakal doain buat kita belangsak. Itu udah cukup. Begitu, kita jangan takut amin aja udah, walaupun kita kurang paham maknanya. Kalaulah kita kurang paham maknanya, imam tuh nyuruh kita belajar bahasa Arab biar kita rada ngerti gitu. Nanya bagus, kalau kita ngerti bakal enak begitu, bakal enak. Kita menyinggung jadi rame naimin karena nggak ngerti nih enak aja, emang begitu jadi masalah, enak aja. Jadi ini yang jadi kayak begitu. Jadi nggak apa-apa Ustaz doa bahasa Arab biar kata kita nggak ngerti amin aja. Cuman alangkah bagusnya kalau dia ngerti begitu orang. Tapi kan kita susah yang mimpin doa untuk memberi mengerti orang sebanyak itu, kan susah, harus satu-satu. Jadi biarkan itu yang mimpin berbahasa Arab tuh biarin begitu. Sebab kalau nanti dirubah bahasa Indonesia nanti jadi Islam Nusantara begitu, bukan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Repot kita begitu, repot. Udah bahasa Arab aja udah bagus, nggak apa-apa, yang penting tahu tujuannya. Lihat surat Waqiah. Sebetulnya kalau dia paham kenapa tuh Waqiah itu surat murah rezeki, sebetulnya kalau dia paham dia bakal alhamdulillah. Kan Nabi bilang man qara'al Waqiah kullalailatin lam tusibhu faqatun abadat. Siapa orangnya baca surat Waqiah saban malam sebelum tidur habis tidur yang penting malam sekali, walau asal saban malam, kagak bakalan ngalamin susah seumur-umur. Bagi kita yang awam yakini aja ini, nanti bagi yang alim bakal dia telaah kalamnya Rasulullah dan menyoroti Waqiah. Kata Allah a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Itu padi, duren, rambutan yang numbuhin ente apa aku? Kata Allah.
Kan kita bakal jawab, engkau ngapa kau enggak syukur, makanan banyak masih nyari yang agak ada juga, ngeluh mulu, opor ayam ada, apalagi udang ada, sambal doang yang enggak ada, sambalnya mana, masih juga nyari yang agak ada. Enggak ada banget kamu, begitu kata Allah. Begitu ada aja itu gitu, sampai hujan itu antum takhrusunahu, sampailah Allah katakan terkait hujan, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Itu hujan yang nurunin siapa? Bagaimana kalau saya turunin asin rasanya, mati nih semua tanaman? Apakah hujan bukan rezeki dari Allah? Bagi yang mengerti emang waqi'ah ini Allah ngomongin rezeki-rezeki yang diberikan sama kita, bukan duit doang. Begitu. Tapi bagi kita yang awam udah nggak apa-apa, pokoknya surat waqi'ah, surat duit. Begitu aja. Surat waqi'ah, surat udah gitu aja. Yakin itu. Beneran. Beneran. Surat waqi'ah, surat duit. Bila Bapak waktunya luas saya kasih. Pengen punya rumah. Kayak kita orang punya rumah, amalin waqi'ah. Paling dikit 4 kali habis asar. 4 kali habis asar, jangan enggak, paling dikit, tapi bagusnya 14. Itu asar menjelang maghrib selesai. Begitu, menjelang maghrib. Kita kan jiwanya enggak begitu. Panennya mau, nanamnya ogah. Ini kan masalah, bener enggak? Begitu. Itu kan susah. Tuh begitu, susah. Kayak begitu. Ini amalan. Ala kulli hal. Udah, yang penting kalau ada amalan dari kiai, jangan tanya artinya, tapi tanyanya iya tujuannya, khasiatnya apa ini Pak Yai? Ini khasiatnya buat kita begini. Berapa banyak saya sering dongeng, amalan yang saya dikasih diterangin sama orang saya kagak yakin. Maka berbicara doa mau cakepan orang bodoh dibanding orang arti beneran. Saya sering dongeng, mungkin YouTube-nya berkali-kali ini ngaji di sini juga bab doa, karena babnya qiyam binafsihi. Ada nyai-nyai bagi doa sama kita. Lahiran, kemarin udah saya bahas. Nyungsang, itu diusap sama dia bisa. Ketika kita datang sama dia, nyai, bagilah saya amalan tuh. Saya sering bawa makanan biar kita dibagi. Sodakolah begitu hadiah. Kata dia, ji ente bisa ini mah. Doanya dari Quran juga. Quran juga. Itu mah surat turutan. Turutan itu amma maksudnya. Yang mana? Dia begini. Jadi waktu hamil tuh, mulahiran tuh, lu baca begini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Buka. Itu bayi keluar kata kita ini. Yang kagak-kagak aja. Kagak yakin saya. Gara-gara begitu tuh, mendingan orang bodoh aja, dia mantep bisa nyai, cuman begitu doang. Begitu, kita kagak yakin ini Rabbuka kan Tuhanmu tuh, dia sih kagak mau buka. Ini kan berarti buka, jadi pembukaan tuh cepet ya. Pokoknya yakin Allah itu kasih ukuran yakin, ampe bisul gede banget, asal diusap kempes meletus. Kita amalannya wala talbisul haqq. Ini bisul, ada bisulnya nih. Tuh orang bodoh bisa. Tapi Allah tuh kalau yakin kasih. Jadi yakin aja dah. Doa enggak perlu tahu artinya, yang penting perlu tahu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Kita masih halaman 18. La tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika.
Berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, janganlah menuntut pada Tuhanmu bita'akhuri matlabika, lantaran telat memenuhi permintaanmu, walakin talib nafsaka, akan tetapi tuntutlah dirimu sendiri, bita'akhuri adabika, lantaran kurang sopannya kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Saudara sekalian yang mulia, sesudah kita memahami bahwa sifatnya Allah itu qiyamuhu binafsihi, Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan itu kaya raya, Tuhan itu sifatnya tidak butuh. Justru kitalah sebagai makhluknya memiliki sifat iftiqar, butuh kepada Allah. Maka sesudah memahami bahwa kita ini butuh dan Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsihi al-ghaniyyu bil ghinal mutlaq, maka muslim yang mengerti ini tentu banyak-banyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, laisa syai'un akrama minal indallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia yang dikerjakan oleh seorang hamba selain dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya doa adalah bagian daripada ibadah, karena doa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita udah doa, tapi kok enggak ada tanda-tanda dikasih ya. Udah hampir setahun ini jualan tanah, kok enggak ada yang nawar-nawar proyek nih, enggak ada yang gul ya. Au gelap ini. Ini gimana ini? Gua sih udah doa, tapi masih kaki kotek-kotek, masih sakit mulu. Ini bagaimana ini Tuhan? Begitu dia nanya. Kan di Qur'annya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, ku ijabah bagimu. Bukankah dalam Al-Qur'annya dijelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila hambaku bertanya kepadamu Rasulullah tentang aku, bilangin dekat, ku ijabah orang yang berdoa kepadaku. Tapi aku udah berdoa siang, malam, kubela malam-malam melek juga, tapi nggak ada perubahan, warungku nggak tambah meningkat. Kok usahaku masih mencret apa macet sih? Macet. Ini urusanku nggak beres-beres. Ini bagaimana ini? Bukankah
dia sifatnya qiyamuhu binafsihi. Bila muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka malam hari ini akan dijawab. Orang yang suka protes Allah, gua udah doa belum dikasih juga, sampai mulut meniran. Tahu meniran nggak? Begitu, bukan busa lagi tuh, udah menir begitu. Tapi kok nggak diijabah juga. Kata Imam Ibnu Athaillah menyoroti orang yang ngaji qiyamuhu binafsihi tapi kurang mengerti tentang qiyamuhu binafsihi, sehingga menuntut Allah ketika dia doa. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, la tutalib rabbak bita'akhuri matlabik walakin talib nafsak bita'akhuri adabik. Anda jangan tuntut Tuhan ketika dia menunda memberi. Justru Anda tuntut diri Anda karena Anda kurang adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, memang betul doa itu diijabah oleh Allah. Memang betul doa itu diperintahkan oleh Allah dan Allah janji dengan mengijabah. Tapi perlu dipahami bahwa doa itu ada adab-adabnya. Ada adab-adab doa. Yang ini harus difahami. Jangan sampai kita jadi orang nyalain Allah. Udah kayak kita bosnya aja Allah kita maki-maki. Gimana sih, gua udah doa saban malam tapi juga mana gua udah doa. Mana yang kayak begitu orangnya malam ini ngaji juga lagi. Enggak, itu suudon tuh yang kayak begitu. Enggak, ini mau orang yang baik-baik adabnya. Ini saudara, ada tuh orang yang kayak begitu. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh begitu saudara. Ini dia harus pahami adab-adab doa. Bahwa doa kalau dia paham adalah bentuk ibadah. Ibadah itu pengabdian. Sama ada dikasih ke ama Allah, sama ada tidak dikasih ke ama Allah. Itu urusan dia. Orang dia malikul mulki, dia raja di raja. Terserah dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Dia mutasarrif al-mutlak, dia berdaya guna secara mutlak. Segalanya punya dia, suka-suka dia, dikasih atau tidak, itu urusan dia, itu bagian dia. Jangan kita masuk pada wilayah yang bukan bagian kita. Tugas kita berdoa. Dan doa adalah bentuk ibadah. Doa itu adalah perintah. Maka fokus saja ama jalanin perintah. Jangan menuntut hasil, jangan. Jangan sampai doa merupakan transaksional antara kita dan Tuhan. Tapi doa bentuk pengabdian kita. Bahwa Allah qiyamu binafsi, tidak butuh makhluk. Maka kita jangan menuntut Tuhan. Ingat, berdoalah karena perintah. Jangan berdoa karena permintaan. Itu aja udah salah. Berdoa mah karena jalanin perintah Tuhan, bukan doa karena permintaan. Karena doa karena permintaan ini menganggap Tuhan kayak dokter.
Bila dia sakit datang ke dokter, bila dia sehat kagak. Berarti kalau dia bermasalah nyari Tuhan. Kalau dirasa nggak bermasalah, nggak nyari Tuhan, salah dia. Bukankah Allah jelaskan dalam Al-Quran, antumul fuqara'u ilallah, Anda itu butuh kepada Tuhan. Kalau Anda senang, butuh kepadanya. Kalau Anda susah, butuh kepadanya. Kalau Anda sehat, butuh kepadanya. Kalau Anda sakit, butuh kepadanya. Kalau Anda duitnya banyak, butuh kepadanya. Kalau Anda duitnya dikit, butuh kepadanya. Kalau Anda belum menikah, butuh kepadanya. Kalau Anda udah menikah pun butuh kepadanya. Kalau Anda belum punya anak, butuh kepadanya. Kalau Anda udah punya anak, butuh kepadanya. Setiap detik seorang hamba harus daimul faqr, merasa selalu butuh kepada Allah. Laksana dia butuh kepada oksigen. Bukan kalau sakit doang butuh oksigen, sehat juga butuh oksigen. Bukan maknanya menyamakan Tuhan dengan oksigen, bukan. Ini agar lebih mudah mencernanya. Jadi doa itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Itulah adab doa. Sama dia dikasih atau tidak, urusan dia. Pokoknya doa aja. Sehingga bila kita mengerti adab itu, kita nggak bakal menuntut Tuhan ketika telat memberi. Itu urusan dia. Kita mau urusannya adab doa aja yang benar, supaya doa ini diijabah. Cek dulu bener nggak landasan utama doa. Apakah kita doa karena kita butuh, ataukah doa kita karena menjalankan perintah dia? Kalau kita mengerti doa menjalankan perintah, terserah mau digaji kek, mau kagak kek, emang ini adalah tugas saya sebagai hamba untuk ngemis sama Allah. Ngetuk pintu depan nggak bisa, pintu belakang gedor lagi, pintu belakang nggak bisa, nggak nyerah, pintu samping. Bila terus digedor itu pintu dari berbagai pintu, masih nggak keluar juga tuh orang kaya. Jangan nyerah. Maka doa, jangan nuntut Allah, jangan. Sebab apa? Kayak kita di atas Tuhan, mau nuntut. Kita ini hambanya. Hamba tidak bisa menuntut sang Tuhan. Tuhanlah yang bisa menuntut kita. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Engkau binetapkan dan kita tidak bisa mengatur-ngatur dia. Maka doa, saudara, harus landasannya tadallul, idharu ghayati tadallul, menampakkan puncak kerendahan diri seorang hamba di hadapan Tuhan yang maha digjaya. Maka urusan diberi, urusan dia. Kedua, bila kita telat diberi oleh Allah, cek syarat-syarat doa. Di antara syarat ijabah doa, makanannya harus halal. Halal. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, summa dzakara rajula ash'asa aghbara yutilus safar summa yamuddu yadaihi ila sama fayaqul ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah.
Kemudian Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada orang mengadakan perjalanan jauh sampai Wali Songo diparanin, rambut acak-acakan, baju dekil kumel saking jauhnya perjalanan. Dia doa dengan nangis-nangis, tangannya diangkat ke atas. Dia berkata, "Ya Rab, saya punya cicilan ya Rab, ini mau jatuh tempo ini. Ya Rab, saya punya warung kok enggak ada tanda-tanda perubahan. Ya Rab, saya punya bisnis macam-macam." Tapi kata Nabi, pakaian yang dia pakai hasil haram, makanan yang dia makan sampai dia mampu tangannya diangkat berdoa dari energi makanan barang haram, minuman yang dia minum barang haram, mana mungkin diijabah. Jadi bila ada doa telat diijabah, jangan salahin Tuhan, salahin diri. Adakah penghambat doa? Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an menyatakan, la tastabti'il ijabah wa qad saddadta turuqaha bil ma'asi. Anda jangan menganggap lambatlah diijabah oleh Allah. Wong Anda sendiri tutupin semua pintu pengijabahan dengan makanan-makanan haram, dengan kemaksiatan. Bagaimana mau diijabah orang Anda sendiri menutup pintu ijabah? Jangan salahkan Tuhan ketika telat memberi, tapi salahkan diri Anda yang banyak kurang adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada adabud doa. Makanannya cek lagi, adakah bensinnya ini nggak beres. Kalau bensinnya nggak beres repot. Doa ngambang di awang-awang. Lantaran kita menutup pintu pengijabahan dengan makanan haram. Sebab syarat bagaimana di antara doa diijabah yang tertingginya adalah aklul halal. Makanannya harus halal. Sebab ini kunci dijabah doa. Dijabah doa. Cek makanannya dulu, jangan nyalain Allah dulu, salahin diri. Jangan salahin diri. Jangan nyalain Allah, jangan salahin diri. Ada adab-adab yang salah. Ketiga, mana di antaranya penyebab doa itu tidak diijabah? Emang kita juga. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung daripada perbuatan. Kalau perbuatannya begitu, tentu balasannya begitu. Kalau perbuatannya begini, tentu balasannya begini. Cinta itu enggak bisa sebelah pihak. Cinta itu harus dua belah pihak. Bertepuk enggak bisa sebelah tangan, ora jadi. Bertepuk itu baru jadi bila dengan dua tangan. Pertanyaannya, kalau Allah, kalau kita minta sama Allah, kalau kita minta sama Allah, kira-kira yang ngaji nih, kalau minta sama Allah pengennya dikasihnya buru-buru apa entar-entar? Halo, ini yang ngaji nih, kalau minta sama Allah pengen dikasihnya buru-buru apa entar-entar? Buru-buru. Itu pengen buru-buru tuh serius dari hati apa pura-pura dari mulut? Hah? Pengen buru-burunya tuh serius apa pura-pura? Serius, pengen buru-buru. Baik, pengen buru-buru. Jadi kalau kita minta sama Allah pengen dikasihnya buru-buru. Baik.
Ketika Allah minta sama kita lewat muadzin, hayya 'alas shalah, orang Simpruk, ayo sholat. Kira-kira pengennya buru-buru apa entar-entar? Halo, pengennya buru-buru apa entar-entar? Entar-entar. Kalau kita dipanggil sama Allah pengennya entar-entar, maka Allah juga kalau kita minta entar-entar, pas. Ngapa kita nyalain Allah? Salahin kita aja, bener nggak? Karena itu Ibnu Athaillah bilang la tutalib rabbak bita'akhuri matlabik walakin talib nafsa bita'akhuri adabik. Jangan begitu sama Allah. Anda tuntut diri Anda, cek kalau Tuhan panggil pengennya buru-buru bentar-bentar, ya ntar-ntar sampai bini tegur, bang tuh udah adzan, baru juga adzan, berisik amat, belum komat. Kan ada yang kayak begitu ya, begitu entar-entar. Kalau di kita aja sama Allah entar-entar, ya kalau Allah entar-entar pas. Al jaza min jinsil amal. Emang kita juga memperlakukannya begitu ya. Kalau Allah begitu jangan salahin, orang kita juga entar-entar. Jadi kalau Allah entar-entar juga iya, jangan salahin. Ngapa kita nggak berimbang? Kalau Tuhan panggil kita entar-entar, tapi kalau kita mau pengennya buru-buru, ini nggak benar. Begitu, nggak benar nih. Jangan tuntut Tuhan ketika telat memberi, jangan. Tapi tuntut diri kita, adab kita. Yakin aja, Allah udah tahu kalau kita doa. Pertemuan yang lalu kita udah ngaji, kalau lidah kita mau dikomat kamitin doa, pertanda Allah mau ngasih. Minggu yang lalunya begitu tuh. Udah mantepin aja, Allah tahu. Udah, jangan banyak nuntut. Gua udah doa nih seminggu, udah nggak usah. Gua udah ziarah, ambil luar Batang, gua datang. Begitu, jangan pakai begitu. Jangan tuntut diri kita. Apakah adab kita ini ada yang salah apa enggak? Jangan-jangan ada yang salah waktu lagi susah aja, ya Allah, kubur wali, sampai ke Ampel datang, sampai ke Giri datang, ke Bonang, ke Derajat, ke Kudus, ke Muria, Kalijaga, kemana aja kita, ngambil Cirebon datang, keluar Batang apalagi dekat, datang mulu. Kalau lagi susah nyari orang-orang soleh, nyambat supaya Allah ACC begitu. Udah untung mau berhasil, mainnya ke puncak mulu, puncak Guci, Bali, Pantai Cerita. Ya Allah, itu luar Batangnya hilang. Begitu. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga lagi orangnya. Ya Allah, jangan tuntut Allah. Kalau telat memberi, tuntut diri sendiri. Ya Rabbana, ampun hamba, ampun hamba. Begitu. Nabi Ibrahim alaihi salam minta keturunan, doa siang malam nggak pernah bosen. Rabbi habli minas sholihin, ya Rabb, anugerahi aku anak keturunan daripada orang soleh. 80 tahun baru hamil tuh bininya, 80 tahun enggak nyalain Allah. Kita baru juga seminggu, itu aja baca wiridnya ngebut banget, sol begitu, bar. Ya Allah, udah begitu Allah udah disalahin aja, begitu salahin aja. Ini nggak benar. 80 tahun baru
Allah kasih fabasyarnahu bighulamin halim. Kami kasih kabar gembira Ibrahim, anaknya bakalan laki-laki yang akhlaknya sabar. Begitu Allah kasih. Begitu. Jadi ketika telat memberi jangan salahin Allah. Jangan-jangan kita banyak salah. Kita cekin, udah belum syarat ijabah doa, udah cek belum bagaimana kita memperlakukan Allah. Gua udah makanan gua halal, sholat gua udah wal waktu, semuanya, tapi masih telat memberi. Mungkin ada hikmah yang diminta nggak pas. Allah ngasih itu pada waktu yang tepat, pada waktu yang ditentukan oleh Dia, bukan waktu yang kita pengeni. Ada kalanya yang kita pengeni nggak maslahat buat kita. Laksana seorang bapak diminta oleh anaknya, pagi-pagi es krim, mbak, es krim, es krim. Kagak dikasih, jangan dituntut. Bapak lebih ngerti. Kalau gua kasih lu batuk, pilek, sakit perut, repot. Enggak menguntungkan bagi dirimu yang kau minta, rugi. Maka Tuhan tunda, diganti dengan yang lebih baik. Terserah Dia. Orang Allah pengijabahan ada 3, pertemuan yang lalu udah dibahas. Ada kalanya ainil matlub, sesuai dengan yang diminta. Ada kalanya dihindarkan dari musibah. Ada kalanya disimpan di akhirat. Muanya bagus buat kita. Kita minta duit, nggak berhenti saban malam kita baca waqiah, baca zikir, minta rezeki. Sampai sekarang nggak dikasih rezeki dohir, duit nggak banyak-banyak. Allah tahu, udah yang kayak begini kasih sehat aja. Kalau duitnya banyak haji mumpung, apa aja digares. Tahu digares nggak? Dimakan apa ya? Ujungnya disakit, masuk rumah sakit aja, akhirnya alergi udang karena kebanyakan. Duit lagi repot, udah kasih sehat aja. Allah mau baik, baik. Begitu. Kita minta keturunan, nggak dikasih-kasih. Allah tahu kalau saya kasih bakal ditelantarin, nggak dididik, nambahin dosa. Udah, Allah tahu yang terbaik buat kita, orang Dia yang nyipta kita. Maka jangan ngatur-ngatur, udah doa aja. Doa aja. Doa. Jalanin terus. Jangan bosan. Karena semuanya doa adalah menyatakan puncak kerendahan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Telat memberi Allah bukan berarti Allah tidak mau memberi. Akan tetapi Allah lebih tahu mana yang maslahat buat kita, mana yang tidak. Berikutnya, kenapa Allah itu telat memberi? Ada kalanya karena Allah cinta. Cinta. Jadi kalau demen tuh, kalau demen pengennya buru-buru ngasih apa enggak? Saya mau tanya. Kalau kita demen sama orang, pengennya buru-buru ngasih apa enggak buru-buru? Hah? Hah? Buru-buru apa enggak? Hah? Buru-buru. Kalau kita benci sama orang, pengen ngasihnya buru-buru apa entar-entar? Hah?
Ntar baik. Jawaban itu bener nggak dengan perilaku saudara? Kita cek. Katanya kalau demen pengennya buru, kalau gedek pengennya entar. Saudara makan di restoran kampung kecil Senayan, tahu nggak? Baik. Lagi makan nih, ada datang pengamen. Ya Allah, metik gitarnya kagak pas banget, notnya kagak. Mana lagunya serak-serak bengek, kagak ada enaknya lagunya. Metik gitarnya kagak enak. Kira-kira Anda demen apa kagak? Kagak. Kira-kira ngasihnya buru-buru apa entar-entar? Bagaimana tadi katanya entar-entar. Begitu. Tuh. Amaliyahnya nggak sama sama yang diomongin. Jadi karena nggak demen ngasihnya buru-buru apa entar-entar? Buru-buru. Biar apa buru-buru? Biar pergi. Jadi buru-buru itu tanda cinta, tanda gedek. Gedek. Saudara paham? Jadi yang minta buru-buru tuh tanda pengen dicinta, pengen digedekin. Iya digedekin. Ya, nggak benerin. Baru sejam datang lagi pengamen. Pas metik gitarnya. Pas suaranya merdu. Mana lagunya demen banget lagi, Sebujur Bangkai. Pas banget metik gitarnya. Kira-kira pengen dikasih buru-buru apa entar-entar? Entar-entar. Udah selagu suruh lagi. Udah selagu suruh lagi. Kenapa suruh lagi? Kenapa? Demen. Jadi kalau demen tuh ngasihnya entar. Kalau gedek ngasihnya buru-buru. Maka ketika Tuhan telat, Anda harus ngerti adab. Itu berarti Tuhan cinta. Justru kalau dikasih buru-buru kudu curiga. Jangan-jangan Tuhan gedek sama saya. Baru juga minta langsung dikasih. Ini kalau pengamen begitu. Tuh gedek. Belum juga nyanyi, baru mau metik. Nah ini begitu nggak kira-kira? Gitu. Tuh saking nggak demennya. Tuh begitu. Saking nggak demennya. Jadi Tuhan tuh beda sama kita makhluknya. Tuhan itu kalau cinta pengennya menguji. Maka Nabi sampaikan hadis, bila hamba yang soleh berdoa berbeda dengan hamba yang bengal berdoa. Bila hamba yang bengal doa, Allah bilang sama Jibril, tolong kasih tuh orang. Orang bengal kasih, saya ogah denger sama rintihannya, biar buru-buru pergi. Maka tahajud baru semalam gul, besok malam ngorok. Emang juga begitu? Emang Tuhan gak demen begitu? Enggak demen. Tapi bila hambanya yang soleh doa, Jibril jangan kasih. Kenapa ya Rabb? Aku pengen mendengar rintihan yang terdalam. Ini baru 2 rakaat sholatnya, moga dia besok 4. Begitu tuh demen. Jadi ketika Tuhan telat memberi, jangan buruk sangka, adabmu yang benar. Kata Ibnu Athaillah, la tutalib rabbak bita'akhuri matlabik walakin talib nafsak bita'akhuri adabik. Anda jangan tuntut Tuhan ketika dia telat memberi. Sebab itu
tanda dia cinta. Pengen Anda lebih merintih lagi lebih dalam. Udah baca sholawat, pengen denger baca ratib, pengen denger baca dalail, pengen denger baca Qur'annya. Tuhan rindu dengan suara-suara hambanya yang soleh, yang merintih. Laksana di rumah sakit gila, ada seorang pasiennya itu, dia telentang, nyanyi ambil telentang. Udah sekian lama dia tengkurap nyanyi, sampai orang yang main ke situ bingung, "Lu ngapa itu? Telentang sampai tengkurap?" Itu artinya sid A sid B. Itu yang tadi sid A itu gitu. Ini sid B dia nyanyi begitu, kayak tip aja diputar, dicopot dulu, habis. Yang tadi tuh begitu orang yang husnudzan, baik sangka sama Allah. Baik sangka orang yang kelas Nabi Ibrahim 80 tahun enggak ngomel. Kita baru seminggu udah ngomong siapa kita, Nabi bukan, cucunya bukan, mana yang cucu bener aja dikata palsu lagi. Aduh, bagaimana ini nggak jelas yang kayak begitu. Emang ribet itu, ribet. Jadi saudara, jangan tuntut Allah, jangan. Ketika telat memberi contoh diri kita, ya Rabb, adab saya masih buruk sama Engkau. Doa aja kurang maksimal. Doa pengennya buru-buru. Doa. Ini ada yang salah ini di saya, maafin ya Rabb. Coba lihat Nabi Adam alaihi salam, dia doa, Allah Rabbana dzalamna anfusana. Tuhan, bahasa Betawinya dengan kasar yang kita ngerti, Tuhan, iya gue salah. Tuh Nabi Adam padahal lupa makan buah itu, enggak sengaja. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi. Udah saya wanti-wanti Adam sebelumnya, jangan makan tuh buah, deket aja jangan, apalagi makan. Lupa Adam, tapi minta maafnya sampai nangis-nangis, gue salah ya Rob, bukan gara-gara setan nih, kagak, gue salah. Begitu kita dalam bernegara, kayak jangan nyalain ini penguasa kurang ajar, enggak, gue yang salah. Enggak bakalan jadi penguasa kalau kagak kita coblos juga, kan kita juga dikasih Indominya mau, kan salah kita. Bener enggak? Jangan nyalain orang kita yang salah, ini bangsat doang. Ya kagak. Enggak pakai bangsat-bangsat. Kagak. Begitu. Tapi ngapa begitu? Begitu. Enggak pakai ngapa-ngapa. Begitu. Kayu jati aja roboh kalau mau tukang kayu mah. Kayu jati, bener nggak? Apalagi semacam pohon beringin, roboh bisa sama tukang kayu, bener nggak? Ya Allah, begitu. Jangan dicatat. Repot. Abah kita ini ngerti juga. Bisa dibikin kursi, bener nggak? Gitu, biar kata gede kayak apa aja, nggak bisa. Sabar, salah kita. Jangan nyalahin, jangan, doain. Allah kasih hidayah, Allah kasih. Begitu tugas kita. Allah mansur sultanana sultanal muslimin, gitu. Allahumma aslihir ra'iyah war ra'iyah. Begitulah kita doa. Jangan nyalain orang, salah kita. Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana, saya salah, kayak begitu. Nabi Yunus,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Saya salah. Adab doa. Kita ya Allah, kayak kita kagak ada salahnya kalau doa tuh istighfar dulu. Coba Imam Haddad, waliullah besar, waliullah besar atibadat, mana dituduh palsu juga lagi karena turun Pak Alawi. Aduh, itu sebelum baca la ilaha illallah istighfar dulu. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah min khotoya, baru la ilaha illallah. Saking agungnya ngaku salah dulu. Enggak kayak kita udah Tuhan, udah ngaku paling benernya aja. Udah Tuhan, udah kayak anak buah kita, suruh-suruh pakai diteken-teken lagi Tuhan, sampai malaikat geleng-geleng. Ada orang tuh, Tuhan, kalau rezeki saya di langit turunin, sampai gitu-gitu. Kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau seret lancarin, kalau dikit kata malaikat dah ya. Ade hamba kayak begini, Tuhan pakai diteken-teken. Adab doa, adab. Ngaku salah ayah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ngaku salah. Dan Quran udah janji bagi orang yang ngaku salah, demen istighfar, demen taubat, yursilis sama alaikum midrara. Yang tadinya kering kerontang jadi subur. Wa yumdidkum bi amwal. Yang tadinya bokeh jadi banyak duit. Yang tadinya bisnisnya menurun jadi meningkat. Wabanin, yang tadinya nggak punya keturunan Allah kasih. Wajalakum janatin, yang tadinya nggak punya kebon kasih kebon. Yang tadinya enggak tinggal dirawat, simpruknya lagi, simpruk. Pokoknya kasih, jangan bingung. Asal kita ngaku salah, jangan kita kayak bosnya Tuhan anak buahnya kita tuntut. Ngapa doa gua kagak dijabah? Ngapa? Orang depan rumah tuh sholat juga kagak ke al-ma'ruf, boro baca ratib, ibadah aja gua kagak lihat. Ngapa warungnya ningkat gua kagak? Di mana keadilanmu? Tambah nyalain Tuhan lagi. Ya Allah, jangan kita la tutalib rabbak bita akhuri matlabik walakin talib nafsak bitakhri adabik. Jangan salahin Tuhan ketika telat memberi, salahin diri Anda. Tuntut, cek ulang di mana adab kita ini. Sudah rapihkah adab kita kepada Allah? Kalau rapi, Allah kasih ada. Bagaimana Rasulullah SAW ngajarin saat di Taif mau dakwah, dilemparin batu sama orang Taif. Apa Nabi bilang? Kata Nabi, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin mallaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, walakin afiyatuka awsa'u bi a'udu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa sala ali amrud dunya wal akhirah min an yanzila bi sakhatuk aw yahula alayya ghadabuk falakal utbah hatta tarda fala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Imam Ibnu Hisam tulis di dalam sirah Ibnu Hisam, Nabi bilang, ya Allah, saya mengadu kepadamu, saya ini lemah. Coba lemah Nabi, enggak kemudian ya Allah bagaimana sih, gua kan ini mau dakwah ini, ngapa gua dilemparin batu? Kagak, enggak pakai begitu nyalain Allah, kagak. Saya lemah sedikit siasat dakwah saya hina.
di mata orang-orang ini. Engkau Tuhan penyayang, Engkau pelindung orang tertindas, dan Engkau penolongku. Kepada siapa lagi kau serahkan diriku? Orang jauhkah atau orang dekatkah? Badanku bercucuran darah, enggak mengapa. Meski saya pengennya sehat, selamat, sukses, enggak nyalain Allah. Akhirnya enggak lama lagi Isra Mi'raj, enggak nyalain. Enggak juga orang Taif bangsat, mampus, monyet doang, kagak Nabi, kagak. Enggak kayak kita seringnya doain orang yang gak bener banget. Ya Allah, naik mobil ada motor lewat aja, uang mampus lu. Untung gak manjur doa kita. Coba kalau manjur, mampus lagi orang. Bisa kagak punya tetangga, mampus semuanya. Untung doa kita kagak manjur, bener gak? Ya Allah, kalau manjur Allah ijabah, habis dah orang sama kita, habis. Bisa pemilu sabanari, mampus lu penguasa, mampus lagi, pemilu lagi, kena habis duit kita gitu. Enakan KPU ya kan. Ya Allah, udahlah, kita jangan banyak nyalain Allah, tapi nyalain diri, banyak bertaubat. Yakini, saya mau simpulin, berdoalah karena menjalankan perintah Allah. Di sana ada ganjaran. Makin sering doa, makin banyak ganjaran. Jangan doa karena ada tuntutan, ada permintaan. Yang model kayak begini, bilang gak dituruti, ngambek. Yang model kayak begini, bila udah dituruti, berhenti doanya. Karena dia masih rendah. Orang yang mengerti qiyamuhu binafsihi, dia mengerti antumul fuqara'u ilallah. Anda butuh kepada Allah saat Anda senang atau susah, sehat atau sakit, punya duit atau lagi bokeh. Anda jangan berhenti berdoa, merintih, terus ketuk pintu orang kaya lewat berbagai pintu. Pintu depan gak keluar tuh orang kaya, pintu samping jangan putus asa. Pintu samping akbar, pintu belakang. Bila Anda tidak bosan menggedor, insya Allah apa yang Anda minta Allah bakal beri. Jangan suudzon sama Allah. Ini aja ngaji kita, jangan banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Moga dapat dipahami. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar yang doa, silakan. Baik. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Tuan Guru, ya, baik. Baik. Suatu ketika di instansi saya ada acara, pembawa acara, hari ini kita tutup dengan baca doa. Dan kebetulan yang ditunjuk itu saya, majulah saya dengan video. Begitu di podium, saya baca doanya itu berbahasa Arab yang keren. Tapi saya nggak ngerti artinya, sama sekali saya nggak. Awalnya hati itu merubah. Saya baca doa dengan bahasa Arab, tapi saya nggak ngerti artinya, dan jamaah mengamininya. Mohon penjelasan bagaimana nasib doa saya itu. Terima kasih. Jadi doa tahu artinya lebih bagus, tapi tidak tahu artinya nggak apa-apa. Yakini nggak bakalan itu yang mimpin doa nyumpain ini moga yang hadir pada bangkrut, pada susah, pada belangsak, insya Allah nggak bakalan begitu. Jangan takut kita amin, walaupun kita tidak tahu mesti yang diminta yang baik-baik. Itu sebagai muslim kayak begitu. Dan doa tidak mesti harus tahu artinya, akan tetapi harus tahu tujuannya. Orang kampung sebut khasiatnya. Kayak contoh obat aja, kita nggak perlu tahu nih obat ini apa ini. Mohon maaf saya sebut merek Paramek, ada tulisan komposisi paracetamol. Apa ini paracetamol ya? Udah panjang. Yang penting Paramek ini obat apa ya? Sakit kepala, udah cukup itu. Yakini itu, insya Allah Allah kasih sembuh. Nggak perlu tahu satu demi satu. Kita bukan dokter. Udah tahu tujuannya aja. Maka doa-doa yang kita itu tuh cukup kita tahu tujuannya. Meski tahu artinya lebih bagus. Ada kalanya dengan tahu artinya malah nggak yakin.
Enggak yakin. Saya kasih contoh. Ada orang datang ke seorang ulama. Dia mengeluhkan tentang morat-maritnya ekonomi yang ada pada dirinya. Usahanya morat-marit. Bagaimana ini biar Allah kasih buka jalan rezeki banyak. Akhirnya mak kiai nih baca ini 100 kali setelah ba'diyah Jumat, yang penting belum asar ya, kata yainya. Dikasihlah amalan itu 100 kali. Tulisannya amalannya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena mak kiai dia kagak berani untuk nanya artinya apa, kagak berani mak kiai. Baik yai. Akhirnya karena zaman akhir dia punya HP, googling, nanya sama Google gitu, nanya subhanallah bihamdihi, maha suci Allah dan dengan pujian kepadanya, maha suci Allah yang maha agung. Ini duitnya mana duitnya? Kagak ada duitnya, kagak dibaca sama dia karena nggak ada muncul duitnya. Ini bukan kelas kita menilai, itu mau kelas dokter dan apoteker yang mengerti bagaimana kok ini ada duitnya. Dijelaskan nanti itu sama ulama. Kenapa ini? Satu, Nabi yang nyuruh bagi orang yang seret rezeki baca subhanallah 100 kali. Ulama paparin yang mengerti kalamnya Nabi. Maha suci Allah, maknanya Allah itu tidak ada kekurangannya. Kalau gua mau kurang, apa kurang? Yang paling nyata kurang duit ya Rob. Begitu. Wa bihamdi ma, terpuji Allah, terpuji dengan segala sifat kesempurnaannya tanpa diminta aja ngasih. Nyipta kita nggak minta, apalagi diminta. Ini ada duitnya di dalamnya, ada. Cuman kita nggak ngerti. Enakan nggak ngerti artinya. Yang penting ngerti tujuannya. Begitu ngerti tujuannya, udah cukup. Walaupun kita nggak ngerti artinya. Banyak tuh yang diajarin solawat. Baca nih solawat nih biar murah rezeki. Padahal solawat setinggi-tingginya solawat, dengan model apa aja solawatnya adalah solawat Ibrahimiyah. Itu paling tinggi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini solawat paling top, markotopnya solawat. Imam Jazuli nomor urut 1 pada hari Senin. Ini solawat. Karena ini Rasulullah dan Jibril Allah. Kasih tuh teman kita yang ngeluh usahanya kurang maju, baca solawat Ibrahimiyah nih. Ini dari zaman Kibenen gue udah baca tiap sholat gue baca. Begitu, kagak yakin. Dikasih yang muncul duit, baru dia demen. Allahumma sholli Muhammad biadi anu air rizki. Ini ada rezekinya nih, ada rezekinya. Dia demen tuh yang kayak begitu, ada rezekinya nih. Tandanya anu air rizki ini rezeki. Kayak begitu orang awam kelasnya. Jadi dia nyimpulin diri. Nah ini yang jadi repot. Jadi bagus tahu artinya, tapi tidak tahu artinya tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi yakin tuh orang doain buat kita yang baik-baik. Nggak bakalan menggalah imam tuh. Ya kalau kemudian imam umpama di Al-Ma'ruf mau dirubah doanya pakai bahasa Betawi Sibruk, ya boleh habis sholat. Nggak apa-apa biar jamaahnya ngerti gitu ya. Cuma nanti yang orang kampung bakal dimasalahin. Ini ajaran baru lagi tuh, salah. Jadi yakin imam mimpin doa sama kita itu doain yang baik-baik buat kita, nggak bakal doain buat kita belangsak. Itu udah cukup.
Begitu, kita jangan takut, amin. Amin aja udah. Walaupun kita kurang paham maknanya. Kalaulah kita kurang paham maknanya, imam tuh nyuruh kita belajar bahasa Arab biar kita rada ngerti. Gitu. Nanya, bagus kalau kita ngerti, bakal enak. Bakal enak. Begitu, bakal enak. Kita menyinggung jadi rame. Naimin karena nggak ngerti nih, enak aja, emang begitu jadi masalah, enak aja. Jadi ini yang jadi kayak begitu. Jadi nggak apa-apa Ustadz, doa bahasa Arab biar kata kita nggak ngerti, amin aja. Cuman alangkah bagusnya kalau dia ngerti. Begitu orang, tapi kan kita susah yang mimpin doa untuk memberi mengerti orang sebanyak itu. Kan susah, harus satu-satu. Jadi biarkan itu yang mimpin berbahasa Arab tuh, biarin. Begitu. Sebab kalau nanti dirubah bahasa Indonesia, nanti jadi Islam Nusantara. Begitu. Bukan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Repot kita. Begitu. Repot. Udah bahasa Arab aja, udah bagus, nggak apa-apa. Yang penting tahu tujuannya. Lihat surat Waqiah. Sebetulnya kalau dia paham kenapa tuh Waqiah itu surat murah rezeki, sebetulnya kalau dia paham, dia bakal alhamdulillah. Kan Nabi bilang, man qara'al Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orangnya baca surat Waqiah saban malam, sebelum tidur habis tidur yang penting malam sekali, walau asal saban malam, kagak bakalan ngalamin susah seumur-umur. Bagi kita yang awam yakini aja ini. Nanti bagi yang alim bakal dia telaah kalamnya Rasulullah dan menyoroti Waqiah. Kata Allah, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Itu padi, duren, rambutan yang numbuhin ente apa aku? Kata Allah. Kan kita bakal jawab, engkau. Ngapa kau enggak syukur? Makanan banyak, masih nyari yang agak ada juga. Ngeluh mulu, opor ayam ada, apalagi udang ada, sambal doang yang enggak ada. Sambalnya mana? Masih juga nyari yang agak ada. Enggak ada banget kamu. Begitu kata Allah. Begitu ada aja itu. Gitu. Sampai hujan itu, antum takhrusunahu, sampailah Allah katakan terkait hujan, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Itu hujan yang nurunin siapa? Bagaimana kalau saya turunin asin rasanya, mati nih semua tanaman? Apakah hujan bukan rezeki dari Allah? Bagi yang mengerti, emang Waqiah ini Allah ngomongin rezeki yang diberikan sama kita, bukan duit doang. Begitu. Tapi bagi kita yang awam udah nggak apa-apa, pokoknya surat Waqiah surat duit, begitu aja. Surat Waqiah surat, udah gitu aja, yakini itu beneran. Surat Waqiah surat duit. Bila bapak waktunya luas, saya kasih. Pengen punya rumah kayak kita orang punya rumah, amalin Waqiah. Paling dikit 4 kali habis asar, 4 kali habis asar, jangan enggak, paling dikit, tapi bagusnya 14. Itu asar menjelang maghrib selesai. Begitu, menjelang maghrib. Kita kan jiwanya enggak begitu, panennya mau, nanamnya ogah. Ini kan masalah, bener enggak? Begitu, itu kan susah. Tuh begitu, susah. Kayak begitu. Ini amalan. Ala kulli hal. Udah, yang penting kalau ada amalan dari kiai, jangan tanya artinya, tapi tanyanya iya tujuannya, khasiatnya apa ini Pak Yai? Ini khasiatnya buat kita begini. Berapa banyak saya sering dongeng, amalan yang saya dikasih diterangin sama orang saya kagak yakin. Maka berbicara doa mau cakepan orang bodoh dibanding orang arti beneran.
Saya sering dongeng, mungkin YouTube-nya berkali-kali nih ngaji di sini juga bab doa karena babnya qiyam binafsihi. Ada nyai-nyai bagi doa sama kita. Lahiran, kemarin udah saya bahas. Nyungsang, itu diusap sama dia bisa. Ketika kita datang sama dia, nyai, bagilah saya amalan tuh. Saya sering bawa makanan biar kita dibagi, sodakolah begitu hadiah. Kata dia, Ji, ente bisa ini mah. Doanya dari Quran juga, Quran juga. Itu mah surat turutan tuh juz amma maksudnya. Yang mana? Dia begini, jadi waktu hamil tuh mau lahiran tuh lu baca begini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, buka. Itu bayi keluar kata kita ini. Yang kagak-kagak aja, kagak yakin saya. Gara-gara begitu tuh. Mendingan orang bodoh aja, dia mantep bisa nyai. Cuman begitu doa. Begitu. Kita kagak yakin ini Rabbuka kan Tuhanmu. Tuh. Dia sih kagak mau buka. Ini kan berarti buka, jadi pembukaan tuh cepet. Ya. Pokoknya yakin Allah itu kasih ukuran yakin. Ukuran yakin. Ampe bisul gede banget. Asal diusap kempes meletus. Kita amalannya walatal bisul haqq. Ini bisul, ada bisulnya nih. Tuh orang bodoh gitu. Tapi Allah tuh kalau yakin kasih. Jadi yakin aja dah. Doa enggak perlu tahu artinya, yang penting perlu tahu tujuh. Dah itu aja. Wallahualam bisawab, segini aja. Wassallallahu wasallam ala khairal Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain.